Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian juga dalam kondisi yang sama. Kita sempat ketemu lagi walaupun melalui media online untuk melanjutkan perkuliahan kita pertemuan keempat. Pertemuan keempat ya. Ya, pertemuan keempat untuk materi yang ketiga. Ya, saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian tetap stay at home ya, untuk mencegah supaya tidak menyebar lebih cepat atau kalau perlu bisa hilang lebih cepat, dan kita menerima kondisi ini dengan lapang dada dengan segala keterbatasan. Juga dengan segala konsekuensi kita harus kuliah seperti ini, Anda juga harus siapkan segala sesuatunya. Ya, apa boleh buat. Mudah-mudahan keadaan segera membaik dan kita bisa kembali bertemu secara normal di kampus. Baik, kuliah kita akan melanjutkan materi yang kita sudah bahas sebelumnya tentang sistem informasi, tapi kali ini kita fokus pada data, informasi, dan visualisasi. Intinya sebenarnya adalah bagaimana kita melihat keterkaitan secara lebih kuat antara data dan visualisasinya, antara informasi dan menangkap yang mana sebenarnya exploration chart ya, sudah menyajikan exploration chart secara benar, tapi ada yang masih menyajikan sebenarnya itu presentation chart ya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh beberapa. Nah, kita lanjut dulu. Data, informasi, dan visualisasi. Ini ada menyajikan data atau informasi, sehingga visualisasi itu bisa kita pakai untuk melakukan eksplorasi terhadap data, mendalami karakteristik data, mendalami konteks dari data, dan memahami informasi secara cepat karena disajikan melalui visualisasi secara grafis. Kita juga sebelumnya sudah memahami tentang kenapa harus menggunakan grafis, karena grafik itu dipahami dengan mudah oleh banyak orang dari berbagai bahasa, itu salah satunya. Oke. Ada satu quote yang menarik ya, ini ada website kalau Anda mau telusuri. Dia mengatakan, Alberto Cairo ini mengatakan bahwa kunci untuk membuat visualisasi itu bukan informasinya, ya, bukan informasinya, tapi kita membuat visualisasi untuk satu tujuan, ya, kita membuat visualisasi itu untuk satu tujuan. Apa yang ingin kita capai ketika kita menyajikan sebuah visualisasi, baik itu dari informasi maupun dari data. Alberto Cairo mengatakan yang bagus itu kalau kita berharap dari visualisasi yang kita buat itu kemudian bisa dipahami orang dan membuat hidup mereka lebih baik. Contoh, banyak grafik, banyak chart, banyak diagram, banyak infografik yang sekarang ya, sesuai dengan kondisi kita sekarang, disajikan tentang COVID-19. Nah,
Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk membuat orang panik, bukan untuk membuat atau sekedar gagah-gagahan menampilkan grafik tentang COVID-19, tapi lebih kepada tujuan supaya orang paham tentang apa kondisi sekarang, bagaimana kondisi terakhir, dan kita harus bagaimana supaya kondisinya membaik. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lebih luas lagi, kita memilih data, informasi, dan bagaimana menyajikan visualisasi itu tujuannya supaya orang paham, orang ngerti, dan kemudian membuat kehidupannya lebih baik. Ya, itu yang dimaksud dengan quote ini dari Alberto Cairo. Ini kita sudah lihat kemarin, ya. Ini kita sudah lihat kemarin bagaimana kaitannya visualisasi dengan data, informasi, dan knowledge. Ya, secara umum saya gambarkan begini, bahwa data kalau kita mau visualisasikan, maka wujudnya adalah exploration chart. Kalian sudah mencoba mencari contoh exploration chart, ya. Cuma, oke, tadi saya katakan ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Ya, ada juga yang salah jalan. Salah jalannya gini, searching di Google itu mesti pinter, mesti apalagi namanya, ada strategi, ya, ada strategi. Bagaimana strateginya? Ketika Anda mencari exploration chart, Anda ketahui topik apa yang ingin Anda ketahui, informasi apa yang ingin Anda ketahui. Ya, karena tidak pernah disebut bahwa grafik ini adalah exploration chart. Ya, tidak pernah disebut bahwa exploration chart dari data ini adalah ini. Enggak. Jadi kalau Anda mencari dengan kata kunci exploration chart, nanti dapatnya adalah informasi eksplorasi. Ya, mungkin itu tambang, minyak, ya, yang terkait dengan eksplorasi, pelayaran. Ya, terkait dengan eksplorasi. Bukan seperti itu. Nyarinya itu topiknya apa yang Anda menarik untuk kita lihat secara data, secara exploration chart. Oke, nah nanti ada contoh-contoh yang saya sudah pilih untuk kita lihat sebagai bentuk contoh exploration chart. Exploration chart itu adalah visualisasi dari data. Jadi data yang sekian banyak, ya, itu kemudian disederhanakan menjadi satu bentuk grafik yang oleh orang yang awam sekalipun mungkin paham data itu. Ya, apalagi kalau ekspor, mereka bisa menggali kesimpulan-kesimpulan dari chart yang disajikan, exploration chart yang disajikan atas data yang diwakili oleh diagram atau grafik itu, oleh visualisasi itu. Nah, kalau informasi ini lebih sering kita ketemu, ya. Informasi itu dia lebih kepada rangkuman, ya, rangkuman dari data, konteks dari data. Kita punya data yang banyak, terus apa yang mau kita sajikan terkait dengan data itu? Banyak hal yang bisa kita gali dari sebuah kumpulan data. Nah, kemudian kita gali, mau dapat informasi apa dari data itu, dan kita sajikan dia dalam bentuk exploration chart. Maaf, dalam bentuk presentation chart. Biasanya presentation chart itu isinya cuma angka-angka besar. Misalnya, transaksi di sebuah supermarket itu kan di kasir, saya pun minggu lalu kita cerita tentang itu ya, di kasir ada data transaksi, data barang, data stok, data harga, ya, sampai jumlah item yang dibeli. Nah, bagian manajemen itu mungkin ingin melihat, saya pengen lihat tentang stok barang aja. Saya pengen melihat tentang stok barang tertentu. Maka dia akan memberi konteks pada data tertentu sehingga yang tampil hanya data itu saja. Ya, hanya informasi simpulan dari sepotong data itu saja.
Itu informasi. Ingat, informasi adalah hasil olahan data. Hasil olahan data. Data yang sudah diberi konteks. Jadi, data itu fakta real yang kita catat, kita dokumentasikan, lalu kemudian jadikan satu kesimpulan. Itulah informasi. Dan disajikan dalam bentuk presentation chart. Kita bisa bandingkan contoh gambaration chart. Biasanya sih exploration chart itu nggak nyaman untuk dilihat memang. Tapi ada kok orang yang pinter membuat desain exploration chart yang tetap indah malah untuk kita lihat dan mudah untuk kita pelajari. Dan itu sebuah tantangan, kita butuh skill untuk bisa membuat seperti itu. Nah, sementara knowledge itu sendiri di level yang lebih masih. Mungkin ada beberapa informasi, lalu kemudian kita ambil satu kesimpulan lagi. Nah, ini biasanya di level orang yang tidak mau atau tidak perlu melihat data secara detail. Ya, dia hanya mau lihat secara gambaran besarnya saja. Dan umumnya knowledge itu divisualisasikan dalam bentuk infografik. Kita akan belajar bagaimana membuat infografik. Oke? Nah, ini bisa jadi kunci ya, mungkin gambar ini kalian bisa hafal ya. Bagaimana untuk menghasilkan visualisasi yang baik? Ingat, endingnya itu bukan visualisasi, tujuannya itu bukan bentuk dari visualisasi, tapi tujuannya apa yang mau kita sajikan sebenarnya. Ya. Kalau ngambil quote yang tadi saya ambil, saya sajikan ini buat apa? Iya kan? Saya sajikan gambar ini, saya sajikan visualisasi ini buat apa? Data ini saya ambil, saya visualkan buat apa? Kan begitu konteksnya ya. Nah, gambarannya? Maka diagram ini menggambarkan bagaimana kita membuat informasi, bagaimana kita membuat visualisasi yang baik. Kita mulai dari informasi atau data. Jadi, kualitas dari sebuah visualisasi mutlak ditentukan oleh informasi atau datanya. Kalau datanya salah, maka visualisasinya mau seperti apa, itu tidak ada gunanya. Maka tujuan yang tadi kita ingin supaya hidup orang berubah menjadi lebih baik, itu tidak akan tercapai. Kenapa? Datanya salah. Paham ya? Informasinya salah. Yang kita sajikan informasi penting untuk menghasilkan visualisasi yang benar, yang baik adalah informasi. Informasinya dulu. Oke? Informasi punya kriteria integrity. Bisa kelihatan ya? Bisa dilihat tulisan ini, kebaca ya? Kalau kalau jaringannya lambat, itu biasanya dia blur, agak blur. Bisa dibaca ini? Ada yang bisa tuliskan ulang apa yang saya tunjuk ini? Satu orang aja yang pertama. Siapa yang mau pertama? Ada 4 baris tulisan di sini, kebaca nggak? Integrity, apalagi? Accuracy, oke, ada lagi. Ada 4. Konsistensi, oke. Satu lagi. Honesty, oke. Thank you. Ya. Ini integrity. Accuracy, konsistensi, honesty. Ya. Ini adalah karakteristik kita menjadi visualisasi yang baik, yang layak. Apa? Integrity, informasinya utuh,
nggak sepotong-sepotong. Ya, kalau Anda mau bercerita tentang gajah secara visual, maka fotolah gajah itu secara utuh, seluruh badan gajah. Ya, ada cerita sedang mempelajari tentang seekor gajah. Lalu diminta kesimpulannya apa? Ya, ada yang mengatakan gajah itu seperti pohon kelapa. Kenapa? Karena yang dia pegang adalah kaki dari gajah. Ya, ada yang bilang gajah itu tipis seperti tikar. Kenapa? Karena yang dia pegang adalah telinga dari gajah. Ada yang bilang gajah itu panjang, kecil. Kenapa? Yang dia pegang adalah ekor dari gajah. Itu contoh informasi yang tidak utuh. Kenapa? Kita hanya melihat sebagian. Ya. Nah, ketika kita akan menyajikan informasi, kita pastikan bahwa informasi yang kita sajikan itu bersumber dari sumber yang lebih. Kemudian akurat. Akurasi. Akurat artinya kalkulasinya benar, bisa dipertanggungjawabkan, valid, ya, konsistensi apa ya? Seandainya data itu data yang berseri misalnya, dia nggak putus, ya, kita bisa menelusurinya ke belakang. Kenapa datanya segini? Ah, bulan lalu begini, bulan lalu begini, bulan lalu begini, kemarin begini, kemarin dulu begini. Ya, kalau tiba-tiba ada yang melompat, itu berarti ada yang tidak benar di perjalanan informasi atau data itu. Maka konsistensinya harus kita pastikan. Kemudian honesty, jujur. Ya, datanya bukan dikarang, datanya bukan dibuat-buat. Itu paling penting. Ya, jangan sampai karena kita merujuk pada goal dari tujuan dari visualisasi kita, lalu kemudian kita mengarang data dengan harapan bahwa nanti visualisasinya bakal kayak gini, cantik, nggak ada gunanya. Ya, visualisasi harus berangkat dari data yang benar, data yang jujur, tidak dibuat-buat. Sumber datanya kalau perlu sebutkan, bisa dipertanggungjawabkan. Nanti itu kalian bisa gali lebih dalam di metodologi penelitian. Nah, bagaimana data itu kita kumpulkan, bagaimana menjamin validitas data itu. Itu menjadi dasar, landasan untuk mendapatkan data atau informasi yang layak untuk kita visualkan. Sekali lagi, visualnya cantik, visualnya keren, visualnya bagus, menarik, wow, itu jadi tidak berguna ketika data atau informasinya salah. Paham ya? Ada pertanyaan kalau dari sini silahkan. Kalau ada yang mau diskusi. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya, Anda ketik saja tanya di chat ya. Nanti saya persilahkan untuk pertanyaannya langsung secara lisan. Ada? Tentang informasi yang menjadi faktor utama menghasilkan visualisasi yang baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut ya. Tapi anytime, kalau Anda mau bertanya, silahkan ketik tanya di chat ya. Nanti saya pantau dan saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Kedua adalah story atau konsep. Ini dibutuhkan kreativitas, ya. Ini di sini intinya kuliah ini tuh di sini sebenarnya. Kalau informasi data itu kuliah seperti metodologi, kuliah-kuliah yang lain, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mendapatkan data, oke, itu sudah dibahas. Tapi kenapa ada mata kuliah ini? Itu adalah 3 yang belakang ini. Ya, pertama tentang konsep, kedua dari setelah informasi.
kita ingin menyajikan informasi itu seperti apa? Ya, konsep yang akan kita angkat seperti apa? Ya, nah ada kriteria di sini untuk story atau konsep dari visualisasi. Pertama tentu daya tarik, interesting. Ya, kita berpikir bagaimana informasi ini kita sajikan supaya orang tertarik untuk melihat dan mempelajari lebih jauh. Itu dulu. Bagaimana supaya orang tertarik. Kedua, dia mesti relevan. Relevan artinya ya cocok. Kalau kita misalnya kita mengangkat informasi tentang COVID-19, ya kayaknya tidak etis kalau kita ngambilnya temanya birthday misalnya. Ya, tema birthday itu warna-warni, kembang api, trompet, pita-pita, kan nggak cocok. Itu konsep. Ya, kalau kita mau cerita tentang hutan misalnya, oke, kita cari konsep yang bertema hutan. Ya, kira-kira seperti itu. Kita mau menyajikan informasi tentang kekayaan alam atau kekayaan laut, maka kita sajikan desain kita dengan konsep laut. Entah itu dari sisi warna, entah itu dari sisi elemen-elemen grafis, atau mungkin background dan sebagainya. Nanti kita lihat. Oke, relevan. Ketiga adalah meaningful, artinya dia punya makna. Ya, orang lihat visualisasi kita, dia bisa langsung paham informasi ini apa. Ya, itu meaningful. Kemudian new. Nah, ini tantangan juga nih, kebaruan. Baru. Ya, artinya kadang-kadang kita merujuk presentasi yang sudah ada, visualisasi yang sudah ada. Saya mau kayak gitu. Saya mau kayak gitu. Saya mau kayak gini. Akhirnya berapa orang yang bikin visualisasi nanti hasilnya sama semua. Kenapa? Semuanya mau kayak gitu. Coba, kita mesti berani bikin sesuatu yang berbeda, bikin sesuatu yang baru. Banyak visualisasi yang keren, yang kita seperti nggak pernah lihat sebelumnya. Itu berpegang pada konsep yang memiliki kebaruan. Ya, oke? Lanjut. Berikutnya adalah goal. Ini tadi yang terkait dengan quote yang saya ambil di depan. Ini. Ya, tujuan kita membuat visualisasi itu apa? Oke, tujuan kita membuat visualisasi itu apa? Goal. Gunanya visualisasi ini apa? Function. Ya, function. Gunanya itu apa? Kenapa saya harus bikin visualisasi ini? Siapa yang mau saya target? Manfaat untuk mereka apa? Oke? Nanti goal itu juga akan mempengaruhi data apa yang akan saya ambil. Informasi apa yang akan saya kumpulkan. Itu juga akan mempengaruhi konsep apa yang harus kita buat. Konsep yang bagaimana yang harus kita wujudkan terkait dengan goal. Oke? Jadi ini bukan urutan ya, hanya kebetulan tata letaknya aja. Artinya mereka akan saling mempengaruhi. Ya. Jadi untuk apa sih visualisasi ini kita bikin? Bermanfaat nggak? Ya. Apa yang saya tulis di atas? Apa yang saya tunjuk di atas? Coba ditulis di chat. Apa yang saya tunjuk? Usefulness. Oke, thank you. Jangan-jangan mahasiswaku cuma 3 ini. Cuma ada Beatrice, Calvina, sama Henry. Sama William. Yang lain mana suaranya? Mana chatnya? Oke. Lihat kriteria dari sebuah visualisasi yang memiliki function atau goal. Artinya
bermanfaat. Intinya simpelnya gitu. Kita bikin visualisasi itu bermanfaat apa enggak? Buat apa? Ya, usefulness. Usefulness ini ada nggak gunanya? Ya kan? Jadi bukan sekedar canggih-canggihan, bukan sekedar cantik-cantikan, bukan sekedar keren-kerenan, tapi ada dampak yang kita harap, ada manfaat yang kita harap. Ya, usable, bisa dipakai. Fitting itu memenuhi kebutuhan. Ya, memenuhi kebutuhan. Ada katakan gini, kita ingin memberi gambaran kepada orang tentang bahayanya COVID-19 misalnya. Maka kita harus bikin visualisasi yang memenuhi tujuan itu. Bagaimana supaya orang paham? Kalau kita mau bikin orang paham, itu berarti jangan terlalu rumit. Datanya cocok. Ya kan? Informasinya benar. Nah, bagaimana kita mendesain itu? Kita akan latihan ke belakang. Ya? Oke? Kemudian efisien. Efisien itu tidak berlebihan. Ya. Kalau memang cuma segitu ya segitu. Grafiknya tidak perlu elemen-elemen artistik boleh, tapi tidak berlebihan. Ya. Ya, apalagi kalau sampai menutupi informasi itu sendiri atau mengaburkan informasi itu sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan efisien. Nah, kemudian bentuk visual. Nah, ini cerita desain nih. Dari story, ya, dari ide, konsep, kita mau sajikan dia seperti apa? Kriterianya, oke, beauty, cantik, struktur, elemen, ya, appearance, penampakan, bagaimana penyajiannya, karena ada di story ada interestingness, ya kan? Di sini dia akan berbicara tentang istilah eye catching. Tahu eye catching? Eye catching, apa eye catching? Apa eye catching? Menarik, menarik. Menarik itu orang sudah lihat baru bilang, oh ini menarik. Ya kan? Tapi eye catching itu kita lihat sekilas, tiba-tiba kita langsung pengen lihat utuh. Ya, menyolok mata, benar. Ya, William. Menyolok. Menyolok yang membuat orang mau nggak mau lihat. Ya, itu yang jadi kekuatan pada appearance. Tapi tidak norak. Harmony. Ya, tidak norak, tidak asal nempel, tidak asal pasang. Sehingga orang jadi nggak ngerti, ini elemen gambar ini buat apa sih? Kenapa informasinya ini, tapi kok ada gambar ini? Kenapa warnanya sampai berantem kayak gitu? Nah, warna berantem itu kayak gimana? Sabar, kita akan sampai ke materi konsep desain. Oke? Ada yang tanya dulu sampai sini? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, lebih konkretnya kira-kira begini. Saya ambil poin-poinnya ya. 4. Informasi. Apa yang Anda punya? Ya, apa yang Anda sajikan? Apa yang mau Anda sajikan? Apa yang kita punya? Kalau data itu besar, banyak, bagian dari data apa yang mau kita ambil? Ya,
Oh, belum. Ini datanya. Nanti bawa story. Ya, story itu yang tadi. Bagian mana dari data yang mau kita ambil? Tergantung kita mau cerita tentang apa sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita punya data tentang ODP, PDP, suspek dari COVID-19. Ya, banyak. Kalau sedunia angkanya ribuan, Indonesia alhamdulillah belum, mudah-mudahan tidak bertambah. Nah, kita punya data itu. Terus kita mau menceritakan apa yang berangkat dari data itu? Itu story. Ya. Apa yang mau kita sajikan dari data itu? Story, konsep. Lalu, oh sorry, story ya. Apa tadi story? Oh, konsep. Kok konsep harusnya di situ goal? Ini salah, ini harusnya goal. Ya, maaf. Nanti saya koreksi ya. Ini goal, bukan story. Story sama konsep sama. Ini goal. Ya. Nah, goalnya kita mau menyajikannya seperti apa? Ya, kita mau menyajikannya. Oh, sorry, ini beda ya. Nggak nyambung. Kalau di sini konsep memang memang benar. Konsep itu bagian dari story. Ya, rupanya goalnya ndak dibahas. Ya, goalnya ndak masuk sini. Ini story sama konsep. Kita mau menyajikannya seperti apa? Kalau maknanya konsep di sini, kita mau menyajikannya seperti apa? Kemudian bentuk visualnya. Ya, apa yang akan dilihat orang? Seperti apa akan dilihat orang? Oke, ini kira-kira flow, aliran, seperti apa ketika kita akan menghasilkan sebuah visualisasi. Kita mulai dari sini. Ya, apa yang kita punya? Data apa yang mau kita olah? Ya, ketika kita belum punya data, maka yang kita harus lakukan adalah ambil data, cari data, kumpulkan data. Ya, ketika kita memiliki data yang layak, maka kita pikirkan, kita mau ngapain dengan data itu? Kita mau sajikan bagian mana dari data? Ya, lihat, kalau belum tahu ya mikirin lagi. Oke, maka sarannya adalah kita melahirkan specific question, pertanyaan yang khusus. Data ini, apa yang mau saya gali dari data ini? Apa yang mau saya ambil dari data ini? Kalau kita sudah punya specific question, kita sudah punya ide mau menampilkan apa dari data itu, maka kita sajikan dia dalam bentuk visual yang seperti apa. Ya, mungkin bar chart, pie chart, tree map, line plot, scatter plot, dan lain-lain. Ada banyak banget ini. Ya, banyak banget. Nanti kita lihat sebentar. Oke, jadi kita punya data apa, mau disajikan yang mananya, dan mau disajikan seperti apa. Lalu, ketika sudah disajikan, apakah ini belum disajikan ya, ketika kita sudah membangun, sudah mulai membuat, mendesain, kita pikirkan lagi, apakah ini cocok? Apakah ini relevan? Apakah ini masuk akal? Ya, kalau ternyata tidak relevan, berarti jangan-jangan kita salah data. Ya, jangan-jangan kita salah data. Kalau dia ternyata tidak menarik atau tidak bisa diterima, kalau tidak bisa diterima itu kemungkinan salah data. Kalau dia tidak menarik atau orang tidak perhatikan atau orang tidak ngerti, ya, maka jangan-jangan kita mesti melihat lagi model visualisasinya. Mau visualisasi yang bagaimana lagi? Oke? Nah, ini bisa loop terus nih. Bagian sini bisa loop terus. Sampai kita merasa bahwa oke, ini visualisasi yang layak nih, paling layak nih, paling keren nih. Nah, prosesnya seperti itu, kira-kira. Nah, saya kasih contoh. Nah, tunggu, ada yang mau nanya? Silakan. Nggak ada? Saya kasih contoh dulu ya.
Saya punya data. Ya, saya punya data. Data ini dikumpulkan oleh teman-teman Anda di kuliah grafis dan visualisasi tahun lalu. Jadi angkatan duluan seniormu satu tahun. Mahasiswa 2018 ya. Kalian 2019. Oke. 2017. Kamu 2018 kan? Nah, saya punya data. Ini adalah hasil survei pada tiga mall besar di Makassar, Mall Ratu Indah, Mall Panakukang, Pipo, ya, Mall Pipo. Oh ya, informasi Mall Ratu Indah sama Mall Nipah itu tutup ya dalam rangka social distance, jadi mencegah orang ngumpul, mereka dengan terpaksa menutup. Ada tingtong. Tingtong itu apa? Saya kira ada yang mau bertanya. Oke, saya lanjut. Ini adalah data jumlah pengunjung pada 3 mall besar di Kota Makassar, tapi tahun lalu ya, datanya tahun lalu. Itu pada weekend. Weekend itu yang kita anggap weekend Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya, sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Kenapa? Karena itu jam buka mall. Jadi temanmu nongkrong dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam di mall. Gantian. Apa yang mereka survei? Mereka menghitung berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, ya, PR itu perempuan, LK itu laki-laki, dan berapa anak-anak. Anak-anak nggak peduli laki-laki atau perempuan. Kemudian karena kita nggak bisa ngecek umur, ya, nanti mengganggu, kita mesti nanya, nggak usah. Jadi hanya dilihat aja. Kalau dia masih di bawah pundak orang dewasa, berarti kita anggap anak-anak. Walaupun dia orang dewasa dengan badan kecil, kita hitung aja dia anak-anak. Nah, intinya gini, saya punya data 3 mall pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, 3 hari, dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, untuk kategori laki-laki, perempuan, anak-anak. Ini jumlahnya. Nah, kira-kira mau diapain data ini? Ya, mau diapain data ini? Oke, saya kasih contoh satu. Berapa pengunjung, ini pertanyaannya ya, berapa pengunjung Mall Pipo dalam satu hari? Untuk setiap kategori, Oh ya, enggak lihat kategorinya. Berapa pengunjung Mall Pipo dari jam 10 sampai jam 21 setiap hari. Maka muncullah grafik ini. Yang biru adalah hari Jumat. Yang Sabtu adalah hari warna coklat. Dan yang abu-abu adalah hari Ahad. Lihat, apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Ternyata Jumat siang mall itu sepi. Ya kan? Ya, Jumat siang. Kenapa? Ini waktunya orang salat Jumat. Ternyata puncak keramaian mall itu terjadi pada Sabtu malam. Ya, pengunjung menurun pada Minggu malam. Jadi kalau bikin event, ya, dari grafik ini, di level knowledge-nya, kalau bikin event, jangan bikin event Minggu malam. Kenapa? Orang sedikit, walaupun angkanya 600. Ya, walaupun angkanya 600. Ya, orangnya sedikit. Mulai di jam 7 malam itu orang nggak ada, malah menurun. Tapi kalau Minggu malam, wah, ya, atau Minggu siang, gitu?
Kita tidak mendata orang ini pada kemana, ya, orang ini belanja apa. Kita nggak data itu, kalau kita mau data lebih dalam sih butuh izin, soalnya ini hanya survei kayak mata-mata, hanya diam-diam duduk nongkrong sambil mencatat jumlah saja. Nah, tapi kalau kita lihat ini, ternyata kemungkinan pada hari Sabtu tuh orang banyak makan siang, hari Ahad, hari Minggu juga orang banyak makan siang, maka ramainya tuh di sini. Gitu. Lihat, ini yang bisa kita eksplor dari data yang ada. Contoh kedua, ini, ya, bagaimana? Nah, ini sebenarnya mirip sama ini ya, mirip sama ini. Tapi yang tadi kan Pipo. Ini Pipo. Ini hanya menggali bagaimana pengunjung Mall Panakukang pada hari Minggu. Ya, bagaimana pengunjung Mall Panakukang pada hari Minggu? Lihat, dari satu data, ini hampir mirip saja sebenarnya. Ya, ini datanya. Oke? Nah, sekarang kalian coba pikirkan dari data yang kita punya. 3 mall dalam 3 hari. Ya, 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dari jam 9 pagi, jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Berapa jumlah laki-laki dan perempuan? Ada datanya. Oke? Saya minta kamu tulis di chat satu pertanyaan. Sama dengan ini. Berapa jumlah pengunjung Mall Pipo dari jam 10 sampai jam 21 dalam 3 hari weekend? Paham? Paham? Ya, pikirkan dulu dari data yang kita punya, semua ya. Jadi saya mau semuanya ada pertanyaannya di chat. Itu akan terekam ya. Oke, tuliskan sekarang. Data apa yang kamu mau gali? Kalau saya kasih contoh lagi, kamu nggak boleh pakai. Ingat, kita punya data Jumat, Sabtu, Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ya. Di data itu berupa jumlah laki-laki, perempuan, dan anak-anak pada 3 buah mall. Panakukang, Mari, dan Pipo. Yuk, siapa yang mau pertama? Tulis. Nggak bisa yang saya sudah kasih contoh ya, nggak bisa contoh yang saya sudah kasih, nggak boleh. Ya, contoh ini. Mall mana yang lebih banyak pengunjungnya pada Sabtu malam? Oke, thank you, Calvina. Oke, Calvina orang pertama. Ayo, siapa lagi? Berapa jumlah rata-rata pengunjung antara 3 mall? Oke. Tapi Yogi ada faktor hari ya. Ini mau hari apa? Kan begitu. Atau mau 3 harinya? Boleh. Siapa yang paling banyak berkunjung di Mall Panakukang pada hari Minggu? Oke, Beatrice. Good. Seperti apa demografi pengunjung pada weekend? Oke. Demografi artinya jenis kelamin ya. Mall mana yang paling banyak dikunjungi? Vira, keren. Mall mana yang paling banyak dikunjungi anak-anak? Pada bisa lebih spesifik kan, Vira? Ya, bisa lebih spesifik. Mall mana yang pengunjungnya paling banyak anak-anak pada hari apa? Bisa kayak gitu kan? Mall mana yang paling banyak dikunjungi perempuan? Oke, Carlos, mantap. Mall mana yang memiliki pengunjung tertinggi saat weekend? Oke, Melina. Lagi, siapa lagi?
Masalahnya Jarvin, anak muda ndak ada datanya. Yang ada hanya perempuan, laki-laki, dan anak-anak, laki-laki atau perempuan gitu. Ya, kita ndak punya data umur. Oke, Jarvin, pertanyaannya ditolak. Ganti. Ya, anak muda nggak bisa kita tangkap. Ya, ndak ada datanya. Mal mana yang paling banyak pengunjung laki-laki pada hari Sabtu? Oke, Philips, thank you. Nurul, mal mana yang memiliki pengunjung terendah pada hari Minggu? Oke, boleh. Oke, mal mana yang pengunjungnya perempuan pada hari Jumat? Mal mana yang memiliki pengunjung tertinggi pada hari Jumat? Ya, itu bisa jadi saya tebak-tebak pertanyaannya Fitri. Mall Mari itu ada masjidnya keren, ada masjidnya bagus. Ya, jadi kalau misalnya kita bikinkan grafik pertanyaannya Fitri, itu nanti kelihatan mungkin Mari akan menonjol. Jarvin, apa yang dikoreksi nih Jarvin? Tulis ulang pertanyaannya. Ya, nanti tidak ngerti. Oh, laki-laki apa maksudnya? Ya, Jarvin tulis ulang pertanyaannya ya. Mall mana yang memiliki pengunjung paling banyak pada hari Sabtu jam 7? Oke. Pada jam berapa pengunjung perempuannya banyak? Oke. Cuma masalahnya itu nanti agak kurang valid ya, Jervin, karena biasanya orang datangnya berpasangan. Ya, tidak selalu, dan kita tidak punya data siapa perempuan yang datang dengan pasangannya atau datang sendirian, nggak ada. Hanya ada data laki-laki atau perempuan gitu. Nah, kalau dia berpasangan berarti satu laki-laki satu perempuan. Itu aja yang kita punya jumlah. Ya, so Jervin perlu dikoreksi. Ya, Faustin juga. Faustin sama Jervin tuh pertanyaannya mirip. Pada jam berapa pengunjung wanita paling banyak pada hari Sabtu di Mall Panakukang? Oke, ya spesifik, boleh. Hari apa yang paling sering dikunjungi oleh anak sekolah? Wah, kita nggak punya data anak sekolah, Roni. Ya, hanya ada data anak-anak. Kita nggak tahu itu anak sekolah atau bukan. Lagi pula ada larangan anak sekolah masuk mall sebenarnya kan. Oke, Roni ganti pertanyaannya Roni. Mall mana yang pengunjungnya terendah pada jam 5 sore? Mall mana pada hari Sabtu yang pengunjungnya paling sedikit? Oke, Albertus, boleh. Siapa tadi? Roni, nggak ada data anak sekolah, Ron. Ya, ganti dulu. Siapa lagi yang belum? Siapa yang belum? Berapa hari dan mall mana yang paling sering dikunjungi anak-anak? Oke, anak-anak lebih banyak kemana? Gitu kan? Cuman berapa harinya itu kayaknya kita cuma punya 3 hari. Oh, sorry. Mana tadi? Hari apa dan mall mana yang paling sering? Oke, boleh. Ya, Roni udah ganti pertanyaannya. Semuanya nulis ya, semuanya nulis. Saya lihat belum semua nih. Fitri, mall mana yang pengunjung tertinggi pada jam 14.00? Oke. Jam 2 siang itu ramai nggak ya? Gitu ya. Mall mana yang pengunjungnya paling sedikit? Hari Jumat. Oke. Ya. Oke. Sambil nunggu semuanya nulis, semua nulis ya. Jadi ada 20 orang yang hadir, semuanya nulis pertanyaannya di sini. Jangan sampai nggak nulis ya. Karena saya punya rencana jahat. Oke. Sambil nunggu Anda menulis, saya lanjut. Ya.
Nah, sebentar, ketika kita sudah punya data, kita sudah punya ide mau menyajikan apa, pertanyaan sudah kita buat, maka yang kita mesti pikirkan, penyajiannya seperti apa? Ya, penyajiannya seperti apa? Faktornya sebenarnya adalah jumlah variabel. Ya, ketika kita akan menyajikan data dengan satu variabel saja, misalnya jumlah, mungkin cocok hanya dengan pie chart, karena jumlah lalu persentasekan dengan jumlah yang lain, maka kita sajikan dia dari dalam bentuk pie chart. Kalau kita mau lihat apakah umur ya anak-anak dengan waktu, ya kan? Apakah pengunjung di atas berapa jumlah pengunjung mall di atas jam 9 malam anak-anak, pengunjung anak-anak pada di atas jam 7 malam misalnya. Apakah ada relevansi antara anak-anak umur dengan dengan waktu? Maka mungkin kita harus menggambarkannya dalam bentuk diagram Kartesian. Ya, diagram Kartesian itu hubungan antara dua variabel yang biasa kita gambarkan dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini contoh-contoh diagram Kartesian. Ya, termasuk ini grafik XY, bar chart. Ya, ini XY juga tapi pakai digabung dengan chart yang lain. Ini XY juga. Ingat sebelum diliburkan kita sempat bikin grafik sinus ya, diagram sinus. Itu bagian dari contoh Cartesian chart. Shapes ya. Ini sudah penggabungan. Color, kita bisa sajikan dalam bentuk color seperti ini. Ya, ini polar. Polar. Ini contoh polar dengan banyak variabel. Ya, kalau Cartesian itu hanya dua variabel, X dan Y. Tapi ini punya banyak variabel, banyak parameter. Ya, kalau misalnya mahasiswa berprestasi itu dilihat dari indeks prestasi, aktivitas kemahasiswaan, apalagi sertifikat keterampilan. Nah, udah 3 variabel. Itu mungkin agak sulit kita sajikan dalam bentuk Cartesian. Mungkin masih bisa, tapi Cartesiannya harus 3 dimensi. Ya kan? X, Y, Z. Nah, ketika kita nambah satu variabel lagi, entah variabelnya apa, maka dia sudah sulit untuk kita gambarkan dalam bentuk Cartesian. Maka kita bisa pilih polar, tapi menggambarkan seperti ini. Ya, ini dipakai di sistem akreditasi. Informasi akreditasi itu seperti ini. Bagaimana penelitian, bagaimana pengajaran, bagaimana pengabdian masyarakat, bagaimana kerjasama, bagaimana pembiayaan. Ada 5 atau lebih variabel, ada 7 kriteria. 7. Kalau 7 berarti sumbunya 7. Ya kan? Kalau sumbunya 7, kita tidak cocok pakai Cartesian. Karena Cartesian itu cuma perbandingan X, Y, atau tambah dengan Z. Nah, ini contoh ini kira-kira pola-pola umum bagaimana kita menyajikan grafik. Kalau dia based on location, maka kita akan menyajikannya dalam bentuk geografik. Ya, ingat ada pilihan grafiknya siapa kemarin, jumlah penduduk itu disajikan seperti peta dunia, tapi lingkaran-lingkarannya menunjukkan berapa jumlah penduduk. Oke, jadi memilih chart itu bukan asal mengatakan saya pilih ini karena bagus, ya. Tapi kita akan melihat relevan tidak data yang kita sajikan dengan chart ini. Apakah melalui chart ini orang bisa memahami data yang kita sajikan, informasi yang kita sajikan? Apakah dengan chart ini informasinya cukup memadai untuk disajikan?
Jangan sampai kita pilih chart yang sederhana, tapi sebenarnya tidak mampu menyajikan informasi yang sebenarnya kita harapkan. Ya, jadi tantangannya adalah kumpulkan datanya, punya data lengkap, gali pertanyaannya, dan pilih chartnya mau seperti apa. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Yang belum masuk pertanyaan, masukin ya. Yang belum masuk pertanyaan berdasarkan data mall tadi, silakan dimasukkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lihat contoh chart, exploration chart. Halo, ini punya siapa? Saya Pak. Silakan, jelasin. Jadi cari ini Itu feedback. Speakermu dicabut dulu. Dimatikan dulu speakernya, didiamkan dulu speakernya. Di-mute dulu speakernya. halo. Ya, halo, silakan. Jadi cari ini tentang global, kematian global. Selamat, matikan dulu anu. Ya, speakermu jangan keluar dulu. Lanjut. Carinya tentang Ya saya mau kok. Nggak ada di mic orang sih nyala. Itu feedback karena mic-mu mendengar speakermu. Bilang Speakernya yang mau dimatikan. lu bicara. jadi grafik ini menggambarkan tentang kematian global karena sebuah konflik. Konfliknya itu perang dan genosida sejak tahun 1400. Jadi grafik yang ini menunjukkan adanya ukuran kecil dan besar. Ukuran kecil dan besarnya itu mewakili jumlah korban jiwa. Sedangkan posisinya sendiri menunjukkan presentasi tingkat kematian, baik militer maupun warga sipil. Yang mana nih? Yang merah, yang garis? Yang garis yang mana? Yang posisinya Pak, yang bunda-bunda kecil. Oh, oke. Ya. Kalau garis merahnya sendiri itu dia menunjukkan kematian militer dan warga sipil dari rentang tahun 1400 sampai 2000. Kalau yang garis warna biru itu cuma menunjukkan kematian militer pada tahun 1946 sampai 2013. Oke, ada lagi? Saya memilih grafik ini karena menurut saya tampilannya menarik dan mudah dipahami, dan ada juga keterangannya juga yang menunjukkan ini grafik mudah dipahami sekali. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa ini? Dia numpang di Rahmat. Punya siapa itu? Oke, ini contoh exploration chart. Ya, datanya kompleks. Ya, event, lokasi, jumlah. Ya, dari situ kita bisa dapat gambaran. Wah, ternyata korban jiwa akibat perang itu seperti ini. Oke, ya, thank you. Next. Siapa orang Palu? Silahkan. Saya Pak. Langkung, jelasin. Ya, nih. Apa? Data apa? Ya, apa skala magnitudonya
gempa susulan di Palu tahun lalu. Ya. Jadi di apa yang dibawa ini dari hari pertama setelah gempa susulan sampai 1 minggu ke depan, dan menunjukkan magnitudenya itu semakin hari semakin rendah. Itu juga, Pak. Oke, ya. Ini contoh explosion chart juga. Ya, dari situ kita bisa lihat kondisi real dari gempa pada saat itu. Ya, oke. Thank you. Berikutnya, silakan. Saya, Pak. Ya. Jadi chartnya, Pak, pada dasarnya itu apa ya? Proyeksi, Pak, belum data asli. Itu cuma gambaran, Pak. Dia cuma memperkirakan kira-kira teknik irigasi yang mana bagus. Apakah dia sering atau dia pas sudah kering baru diirigasi sampai basah sekali. Pada tanah lapangan golf. Jadi garis biru itu memproyeksikan kalau dia irigasi secara terus-menerus, jadi dia lebih stabil. Atau garisnya tidak terlalu melonjak naik turun. Kalau garis kuning atau orange itu dia apa ya? Dia pas kering di bawah 9% kadar airnya, dia akan langsung irigasi sampai dia betul-betul basah. Sampai tanahnya tidak bisa terima air, baru dibiarkan lagi kering. Nah, di situ ada keterangannya, Pak, bahwa kalau misalkan teknik yang hijau dengan orange itu kalau keuntungannya yang hijau dia lebih optimal karena kadar udara dalam tanah juga terjaga. Jadi tanah itu tidak akan jadi apa ya? Sebutannya hidrofobik. Jadi dia tidak rumputnya Bisa menyerap air lagi. Rumputnya tidak mati. Bahwa juga ada keterangannya itu cara hitungnya bagaimana, saya kurang mengerti juga, cuma dia mengasumsikan kalau satu hari itu airnya itu akan menguap 4 mm per hari. Jadi ini sebenarnya ceritanya chartnya ini cuma itu gambaran, Pak, yang mana teknik yang bagus. Ya, sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ada yang menarik di kasus ini, ya. Tadi ada yang bisa tulis lagi, ada yang ingat untuk data, apa kriterianya? Ingat diagram tadi yang tentang bagaimana menghasilkan visualisasi yang baik. Ada 4 kriteria. Akurat, oke, Beatrice, lagi. Apalagi? Integrity, oke, Heidi, thank you. Apalagi? Honesty. Konsisten, oke. Ini yang saya mau sebut, honesty, Beatrice. Kenapa saya anggap itu cocok untuk kita bahas terkait dengan data ini? Tadi Henry mengatakan ini adalah prediksi. Artinya belum terjadi, belum ada datanya. Ya kan? Grafik ini, ya, gerakan-gerakan ini sebenarnya adalah prediksi. Lalu apakah prediksi itu kemudian datanya diada-adakan? Apakah kemudian datanya itu tidak honest, tidak jujur? Tidak. Ketika kita membuat prediksi, maka kita harus berangkat dari data yang valid. Kemudian dengan teknik kalkulasi, analisis yang bisa dipertanggungjawabkan, kita menghasilkan data-data prediksi. Itu masuk kategori honesty. Jadi kita prediksi itu bukan bahwa besok curah hujan sekian. BMKG mengatakan curah hujan sekian itu berdasarkan data yang dia sudah punya sebelumnya. Maka dia bisa memperkirakan 1 minggu ke depan itu hujan seperti apa. Itu masih cerita tentang kejujuran data. Ya, prediksi mungkin kita bilang, wah itu kan berarti datanya rekayasa. Enggak rekayasa, karena dia akan berangkat dari data yang valid,
dikalkulasi, diperhitungkan dengan metode yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan perkiraan data ke belakang. Maka muncullah grafik prediksi. Ya kan? Ingat, visualisasi juga kita bisa pakai bukan cuma untuk menyajikan, kita bisa pakai untuk menganalisa dan bisa gunakan untuk memprediksi. Oke? Ini sebuah contoh. Oke, next. Satu lagi. Silahkan yang punya. Saya, Pak. Ya, Yogi. Ya. Ini mengenai pergerakan US dollar terhadap rupiah, Pak, per 21 Maret kemarin, di mana pergerakan ini dipengaruhi oleh COVID. Virus corona, ya, COVID, Pak. Jadi kita punya rupiah itu hampir menyentuh di angka sekitar hampir bisa melonjak sampai di harga 16.000. Jadi itu menjadi kekhawatiran para ahli keuangan dan para ahli ekonomi. Makanya saya mengambil itu karena perlu kita ketahui bahwa COVID ini bukan hanya mempengaruhi keadaan kesehatan kita maupun terhadap masyarakat sekitar kita, tapi mempengaruhi ekonomi dan akan menjadi domino effects. Makanya saya membawa grafik ini, Pak. Oke. Ya, kalau dilihat ini memang mengerikan ya. Thank you, Yogi. Cuman seandainya data ini disajikan dengan pembanding, ya, jangan cuma lihat Indonesia. Ya, rupiah terhadap US dollar. Coba sajikan bersama dengan pound sterling terhadap US dollar, sajikan terhadap dolar Australia terhadap US dollar. Itu adalah mata uang yang paling menderita. Coba cari lagi datanya, ya. Nah, ini oke, ini sebuah exploration chart. Ya, kalau misalnya mau cari contoh exploration chart itu memang valuta asing, bursa komoditi, ya, forex, foreign exchange, ya, valuta asing, itu semuanya exploration chart. Grafik-grafik yang mereka sajikan itu exploration chart. Contohnya ini yang disajikan oleh Yogi adalah sebuah exploration chart. Nah, cuma kalau kita hanya melihat data ini dari sisi lain ya. Kalau kita hanya melihat data ini, wah, ini ekonomi kita hancur, gitu kan, 16.000. Ya, tapi kalau fundamental ekonomi kita sedang tidak kuat, hancur udah. Ya, tapi 16.000 alhamdulillah masih relatif. Nah, seandainya dibandingkan dengan beberapa negara lain yang juga suffering, yang juga menderita mata uangnya, ya ini ada kelegaan sih sebenarnya. Ya, kita berharap bahwa ketika COVID-19 ini mereda, nah kita bisa kembali ke kondisi yang lebih baik. Coba Yogi, teman-teman yang lain, cari data bagaimana mata uang pound sterling, bagaimana mata uang Australia. Ya, oh itu datanya lebih menyeramkan daripada Indonesia. Indonesia memang di Asia paling berdampak. Oke? Ya, saya kira ada yang ahli untuk membahas itu, kita tidak usah terlalu banyak. Tapi intinya ketika kita menyajikan informasi, kita butuh pembanding. Kita menyajikan informasi ini sebenarnya untuk apa? Kalau untuk misalnya membuat masyarakat itu lega, sebaiknya jangan cuma 16.000-nya. Ya kan? Coba bandingkan dengan mata uang regional, mata uang internasional. Ya, pilih-pilih negara. Bukan juga kita mau menghibur diri, kondisinya memang seperti itu, tapi paling tidak membuat kepanikan. Oke? Ya. Oke. Minggu depan saya masih minta Anda membahas tentang exploration chart. Ya, yang masih menyajikan presentation chart, coba lagi, cari lagi exploration chart. Jangan pakai kata kunci exploration, nanti ketemunya salah, tersesat. Ya, tapi fokus pada cocokkah atau tidak tipe grafik, tipe chart yang dia gunakan dengan datanya. Ya, kalian juga boleh melihat datanya seperti ini, maka dia menggunakan grafik ini. Ya kan? Grafik ini saya membacanya gampang,
dan mengerti data itu. Itu keterkaitan bahwa chartnya memang mewakili data sesuai. Fokusnya ke situ ya. Ya, fokusnya ke situ. Jadi bukan lagi sekedar ini menarik, ini penting, ini relevan. Apa? Relevan dengan keadaan sekarang. Bukan. Yang saya minta adalah relevan dengan data. Cocokkah grafik ini menyajikan data seperti ini? Dalam konteks exploration chart. Paham sampai situ? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan tentang tugas ini. Ya, jadi sekali lagi masih exploration chart. Minggu depan kita akan bahas khusus exploration chart. Ya. Minggu depan kita akan bahas khusus exploration chart. Jadi tugasmu masih exploration chart, tapi lebih fokus pada kesesuaian diagram sama datanya. Oke? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, saya mau sampaikan dulu bahwa sebentar lagi kita akan migrasi dari diskusi melalui WA ke diskusi melalui Classroom. Jadi diskusi kita akan pindahkan ke Classroom. Kalau diskusi misalnya teknis, masalah, apa sebagainya masih boleh lewat WA, misalnya nggak boleh login, nggak bisa ini, nggak bisa. Tapi diskusi tentang materi, itu kita akan lanjutkan di Classroom. Ya, saya sudah masukkan kalian ke Classroom, tapi ada beberapa yang belum. Siapa yang merasa belum? Tulis. Ada beberapa mahasiswa yang belum masuk di Classroom. Classroom untuk mata kuliah grafik dan visualisasi. Ada yang merasa tidak terima email notifikasi? Atau semua tidak terima email notifikasi? Oh, Henry lagi online rupanya di Classroom. Nah, saya bukain dulu. Nanti kalau tidak, yang merasa belum, itu kemungkinannya karena belum belum mendaftar di Classroom, belum pernah pakai Classroom. Siapa? Jervin Haryogi. Tunggu, cek namanya ya. Saya pindahkan entire screen. Salah. Bisa dilihat ini? Saya tidak bisa lihat sekarang kau punya message ya, tapi coba lihat dulu namanya. Beatrice, Calvina, Carlos, Evelyn, Faustin, Wilbert, Pira, Fitri, Haryogi, sudah ada Haryogi, ya. Kalaupun tidak terima notifikasi, itu sudah join kok di kelas saya. Heidi, Henry, Jervin, Meiliana, saya sendiri, Natasha, Nurul Fitra, Rahmat, Roni, William. Ini bisa saya langsung pick karena sudah pernah login, sudah pernah menggunakan Classroom, mungkin di kelas Anda yang lain. Jadi kemungkinannya yang belum ada namanya di sini mungkin belum ada akunnya di Classroom. Kalau ada masalah dengan Classroom, silakan Anda melapornya ke Pak Fajar. Ya, karena Pak Fajar yang support adminnya Classroom.
Sudah dilihat? Saya nggak bisa baca chatnya sementara. Yang namanya saya tidak sebut tadi, itu berarti belum terdaftar. Pastikan kamu sudah punya akun di Classroom Karisma ACID, kemudian